Nina secara torang-toranggen menghina Pak Harun di jalanan depan pusat perbelanjaan elit. Video hinaan itu viral dan menuai reaksi publik. Namaku Nina Putri Suryadi, usiaku 20 tahun. Aku lahir di keluarga yang bisa dibilang sangat beruntung. Ayahku, Bapak Suryadi, menjabat sebagai kepala dinas di salah satu kota besar di Indonesia. Ibuku, Ibu Rina, mantan guru bahasa Inggris, yang memilih menjadi ibu rumah tangga setelah ayah mendapat jabatan penting. Aku tumbuh di lingkungan elit, hidup dalam kemewahan sejak kecil. Rumah kami terletak di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Salah satu kompleks elit dengan pagar tinggi, gerbang otomatis, dan satpam berseragam rapi yang selalu menjaga siapapun yang masuk. Di lantai dasar, ada kolam renang pribadi dengan gazebo kayu jati di tepinya. Di lantai atas, kamarku menghadap ke taman belakang yang dihiasi lampu taman dan air mancur mungil. Setiap pagi, aku diantar mobil Alphard oleh sopir pribadi ke kampusku. Universitas Pelita Nusantara, universitas swasta bergengsi di Jakarta. Aku kuliah di jurusan manajemen bisnis. Meskipun jujur saja, aku tidak terlalu serius mengikuti kelas. Nilai bagus lebih banyak didapat karena uang dan relasi, bukan kerja keras. Tapi itu tak pernah jadi masalah. Orang tua timan-timangku juga pejabat atau pengusaha. Kami semua hidup dalam gelembung yang sama. Kami punya segalanya. Kartu kredit tanpa batas, liburan ke Bali, Singapura, bahkan Eropa. Aku suka sekali memamerkan gaya hidupku di Instagram. Setiap hari, ada saja foto-foto di rooftop restoran mahal, video TikTok di butik ternama, atau story saat sedang menikmati spa di hotel bintang 5. Followerku terus bertambah, dan semakin banyak orang yang melihatku sebagai inspirasi, padahal sebenarnya aku cuma menikmati apa yang sudah disediakan oleh kedudukan ayahku. Aku tahu aku sombong. Aku tahu aku suka merendahkan orang. Tapi menurutku, dunia ini memang dibagi antara yang punya dan yang tidak punya. Dan aku termasuk golongan yang punya. Orang-orang seperti pengemis di jalanan, pemulung, atau buruh kasar, bagiku hanyalah sampah masyarakat. Mereka malas, tidak punya ambisi, dan pantas hidup susah. Seringkali, ketika mobil kami melewati lampu merah, aku melihat mereka. Orang-orang berpakaian compang-camping, membawa kaleng bekas atau kardus. Aku selalu berkata pada sopirku, "Lihat, deh, mereka nggak mau kerja, makanya hidupnya begitu-gitu aja." Sopirku hanya diam. Kadang dia tersenyum kecut, tapi tidak pernah protes. Mungkin karena gaji bulanannya yang lumayan dari ayahku. Puncak kesombonganku terjadi beberapa minggu lalu. Saat itu, aku sedang menuju salon langganan di Senopati. Mobil lewat di dekat bundaran Hotel Indonesia, dan di trotoar, ada seorang kakek tua yang sedang duduk di atas kain sobek, mengenakan baju kaos kuning pudar dan celana jeans robek. Matanya sayu, tangannya menggapai-gapai ke arah pengendara motor. Aku sedang live Instagram, memamerkan tas baru koleksi desainer lokal. Kakek itu tiba-tiba menyela pandangan kamera. Dan spontan aku tersinggung. Tanpa pikir panjang, aku buka sedikit jendela dan lemparkan plastik bekas bungkus rotiku ke arahnya. "Sana, kalau mau minta-minta, lihat waktu dong." Teriaku Sambi, tertawa. Pak Harun begitu, nama kakek itu terkejut. Plastik itu mengenai bahunya, lalu jatuh ke trotoar. Ia memandangku dengan tatapan datar. Aku tidak peduli. Aku malah merekam reaksinya, dan unggah ke Instagram story dengan caption, "Ada yang mau ikutan nyoba hidup susah kayak dia." Beberapa jam kemudian, video itu viral. Banyak netizen yang marah, tapi banyak juga yang membela. Beberapa temanku di kampus bilang, aku lucu. Ada yang bilang aku berani dan jago bikin prank. Tapi ada juga komentar-komentar pedas dari akun anonim, mengatakan bahwa aku tidak memiliki hati nurani. Ayahku mendengar kabar itu dari asistennya. Ia langsung memerintahkan tim humas untuk menghubungi media, mengalihkan isu, dan membayar beberapa influencer untuk membuat konten positif tentangku. Dalam hitungan hari, topik tentang ulahku dilupakan publik. Aku puas. Lagi pula, buat apa merasa bersalah? Aku anak pejabat, hidupku selalu aman. Aku percaya, uang dan kedudukan bisa menyelesaikan segalanya. Yang belum ku ketahui saat itu, karma tidak pernah tidur, bahwa dunia ini tidak adil, tapi pasti akan memberi pelajaran kepada siapapun yang lupa diri. Dan aku akan segera merasakannya. Aku tidak menyangka reaksi orang-orang begitu heboh, hanya karena ulahku melemparkan plastik bungkus roti ke seorang pengemis tua. Padahal,
Menurutku, itu cuma lelucon biasa. Bukan seperti aku menusuk atau mencaci dia secara langsung. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Cuma plastik bekas makanan. Tapi ternyata, netizen tidak bisa diajak main-main. Beberapa jam setelah aku unggah Instagram story itu, banyak akun-akun anonim yang membagikan ulang videonya. Mereka menambahkan narasi-narasi dramatis, menggambarkan diriku sebagai anak pejabat sombong yang tidak punya hati nurani. Ada yang membuat meme muluk-mulukan tentang kejadian itu. Ada juga yang membuat tulisan panjang di Twitter dan TikTok yang menyindirku habis-habisan. Keluarga pejabat korupsi, lahir aja udah untung, tapi masih aja sombong dan merendahkan sesama manusia, kata salah satu akun yang sempat viral. Aku tertawa membacanya. Netizen emang suka lebay, gumamku sambil scroll media sosial. Aku malah senang, karena jumlah followerku naik drastis. Orang-orang penasaran, siapa sebenarnya aku? Bahkan beberapa influencer mulai DM-ku untuk kolaborasi konten. Namun, tidak semua orang merespons positif. Ibu Rina mendengar kabar itu dari tetangga. Saat aku pulang ke rumah, wajahnya muram. Ia duduk di ruang keluarga, dengan laptop menyala menampilkan video yang kubuat. Nina, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tanyanya pelan, tapi nadanya penuh kekecewaan. Aku menjawab santai, cuma lelucon bu. Lagian, dia kan pengemis. Emang, dia nggak biasa dicela. Di jalanan pasti sering kena macetin orang. Ibuku diam. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak mengerti, mengapa ia terlalu sensitif. Apa susahnya jadi pengemis? Kalau mereka mau bekerja, mereka bisa keluar dari kemiskinan. Itu prinsipku selama ini. Beberapa hari setelah insiden itu, ayah pulang lebih awal dari kantornya. Biasanya, ia baru pulang pukul 9 malam. Tapi kali ini, pukul 7 saja ia sudah masuk ke rumah. Dengan wajah murung dan langkah berat. Ada, APA, tanyaku sambil asyik main HP. Ayah menatapku sejenak, lalu duduk di sofa. Ia menghela napas panjang. Kamu tahu kalau video itu sampai ke kantor? Aku mengernyit. Video apa? Tentangmu. Melempar pengemis itu. Aku tersenyum. Oh, itu. Ya, aku tahu. Tapi udah aman kok. Kan udah dibikin klarifikasi sama tim humas. Ayah menggeleng. Itu bukan soal viral atau tidak. Ini soal reputasi keluarga. Kamu pikir orang tidak akan mengget-enggetkanmu dengan jabatanku? Aku terdiam. Belum pernah ayah bicara padaku dengan nada sedatar ini. Biasanya, ia selalu memujiku. Bangga karena anaknya cantik, populer, dan punya banyak teman elit. Tapi, Ken, aku cuma iseng. Ucapku pelan. Iseng? Kamu tidak sadar bahwa tindakanmu itu tidak manusiawi. Anak kecil sekalipun tahu bahwa kita tidak boleh merendahkan orang lain. Aku menunduk. Untuk pertama kalinya, aku merasa bersalah, atau mungkin hanya takut. Aku minta maaf, bisikku. Ayah tidak langsung menjawab. Ia bangkit dari sofanya, lalu berkata, jangan biarkan ego dan kemewahanmu menghilangkan rasa kemanusiaanmu. Setelah itu, ia pergi ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan ucapan ayah. Aku tahu aku tidak pernah benar-benar buruk. Aku hanya tidak peduli. Aku hidup dalam dunia yang terlalu nyaman, sampai lupa bahwa di luar sana, ada orang-orang yang bertahan hidup dengan cara yang jauh lebih sulit daripada sekadar memesan ojek online atau membayar tagihan kartu kredit. Esok paginya, sopirku datang seperti biasa. Aku duduk di belakang, sambil memainkan ponselku. Mobil melaju menuju kampus. Kami lewat jalur yang sama seperti biasa Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran HI, Senopati, dan tepat di trotoar dekat toko elektronik itu. Kakek tua itu masih ada, Pak. Harun, wajahnya tetap sama. Sayu, lemas. Tangannya masih menggapai-gapai, meskipun pengendara motor enggan berhenti. Aku melihatnya dari balik kaca mobil. Entah kenapa, kali ini aku tidak merasa kesal. Aku bahkan ingin membuka jendela dan menyapanya. Tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya menatapnya dari kejauhan. Lalu berbisik pelan. Maaf, saat itu, aku belum tahu bahwa karma itu nyata. Bahwa Tuhan tidak buta. Dan bahwa hidupku, yang selama ini terasa sempurna, akan runtuh dalam waktu singkat. Aku belum tahu bahwa aku akan merasakan sendiri bagaimana rasanya dipermalukan, diasingkan, dan hidup tanpa uang sepeser pun. Aku belum tahu bahwa aku akan menjadi seperti Pak Harun, seorang pengemis. Pagi itu,
Jakarta belum sepenuhnya bangun. Burung-burung berkicau pelan di taman belakang rumah kami. Aku baru saja selesai mandi dan sedang memilih baju untuk pergi ke kampus. Di lantai bawah, ibu pasti sudah menyiapkan sarapan lengkap roti, panggang, telur ora-arik, dan teh hangat. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan diketuk bertubi-tubi, keras, menyakitkan telinga. Sopir kami, Pak Dedi, membuka pintu. Dan yang kulihat kemudian adalah sosok-sosok asing dengan rompi hitam bertuliskan KPK. Mereka masuk tanpa permisi, dengan langkah tegas dan wajah datar. Ayahku keluar dari kamar. Rambutnya masih acak-acakan. Ia tampak bingung, tapi mencoba. Tenang, ada apa ini? Tanyanya. Nada suaranya rendah tapi penuh kuasa. Salah seorang petugas maju. Bapak Suryadi, kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Silakan ikuti kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Wajah ayah langsung berubah. Warna kulitnya memucat. Ia menggeleng pelan. Ini pasti ada kesalahan. Saya punya hak untuk tahu. Sampaikan protes di kantor. Jawab petugas itu dingin. Aku hanya bisa berdiri di tangga, memegang gagang kayu dengan tangan gemetar. Ibuku turun dari kamar atas, masih mengenakan jubah tidur. Saat melihat ayahku dibawa pergi, ia langsung berteriak histeris. Jangan bawa dia. Apa yang sudah kalian lakukan? Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku ingin memeluk ibu, tapi tubuhku membeku. Aku merasa dunia tiba-tiba berputar cepat, dan aku tidak bisa mengendalikannya. Beberapa jam kemudian, kabar penangkapan ayahku tersebar seperti angin badai. Media online memberitakannya secara besar-besaran. Judul-judul berita itu menyayat hatiku. Pejabat Dinas PU ditangkap KPK terkait korupsi proyek jalan. 1,2 triliun dugaan penyelewengan dana infrastruktur. Harta keluarga disita anak pejabat, tersandung kontroversi sebelum ayahnya ditahan. Yang terakhir, itu tentangku. Tentang video pengemis tua yang viral beberapa minggu lalu. Aku merasa semua orang sedang menatapku dari layar ponsel mereka. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Tim kuasa hukum keluarga bekerja keras, tapi kasusnya semakin memburuk. Dokumen-dokumen palsu ditemukan. Rekening bank disembunyikan Boken Beberopa. Proyek infrastruktur ternyata tidak pernah direalisasikan. Ayahku diduga menerima uang suap dari kontraktor, dan semua itu tersimpan rapi dalam rekening offshore di luar negeri. Lambat laun, semua aset mulai disita. Rumah kami dilelang, mobil kami bahkan tabungan pribadiku yang tersimpan di bank, diblokir karena nama keluarga Suryadi sudah tercantum dalam daftar pencarian KPK. Ibuku mulai sakit-sakitan. Ia tidak bisa makan dengan baik. Matanya selalu berkaca-kaca. Malam-malam, aku mendengarnya menangis di kamar. Ia sering memanggil nama ayah, meskipun ia tahu ayah tidak akan menjawab. Kenapa ini bisa terjadi pada kita? Gumamnya suatu malam, saat aku mencoba menenangkannya. Aku tidak bisa menjawab. Aku juga tidak mengerti. Sepekan setelah penangkapan ayah, giliran kondisi fisik ibu yang mulai memburuk. Suatu pagi, ia tiba-tiba roboh saat sedang membuat teh. Aku berlari ke arahnya, memanggil ambulans, dan membawanya ke rumah sakit di sana. Dokter menyatakan bahwa ibu mengalami serangan jantung akibat stres berkepanjangan. Dia butuh istirahat total dan dukungan emosional, kata dokter itu. Tekanan psikologis yang dia alami sangat berat. Aku hanya bisa mengangguk. Aku mencoba bersikap tegar, tapi air mataku tak bisa berhenti mengalir. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Aku yang dulu selalu dilindungi, dimanja, dan dihormati karena statusku sebagai anak pejabat, kini berada di titik terendah. Aku tidak punya uang, tidak punya rumah, dan bahkan tidak bisa menjaga kesehatan orang tuaku sendiri, dan yang paling menyakitkan, teman-temanku mulai menjauh. Awalnya, mereka masih mengirim pesan, menanyakan kabarku, tapi begitu mereka tahu bahwa keluargaku bangkrut, pesan-pesan itu berhenti. Tidak ada lagi undangan ke mall, tidak ada lagi ajakan keluar kota, tidak ada lagi like di Instagram story-ku. Aku benar-benar sendirian. Aku mulai menyadari satu hal. Selama ini, teman-teman itu tidak benar-benar peduli padaku. Mereka hanya tertarik pada gaya hidupku, pada kartu kreditku, pada akses yang bisa mereka dapatkan lewat kedudukan ayahku. Dan sekarang, ketika semua itu hilang, aku bukan siapa-siapa lagi. Aku tidak tahu bagaimana caranya bertahan hidup. Aku tidak punya skill kerja, tidak punya pengalaman hidup, di luar gelembung kemewahan. Aku bahkan tidak pernah berpikir akan sampai pada titik ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, aku akan tidur di trotoar, lapar, dan tanpa tempat tinggal. Seperti Pak Harun, aku tidak pernah membayangkan
bahwa hari itu akan menjadi kali terakhir aku melihat ibuku bernapas. Ia meninggal di rumah sakit beberapa hari setelah serangan jantung pertamanya. Dokter bilang, kondisi fisiknya memang sudah sangat lemah. Tekanan darahnya naik turun, detak jantung tidak stabil, dan tubuhnya tidak lagi mampu menahan beban stres yang begitu besar. Aku ada di sana saat ia pergi. Aku memegang tangannya, yang dingin dan lemas. Aku berbisik, Mama sayang, bangun ya, tapi suaraku pecah. Aku tahu, ia sudah tidak bisa mendengarku lagi. Aku ingin menjerit, aku ingin menghancurkan sesuatu. Tapi aku hanya bisa menangis tanpa suara, duduk termenung di kursi plastik biru ruang ICU, dengan rasa kosong yang tak bisa dijelaskan. Pagi itu, langit, Jakarta kelabu, awan tebal menyelimuti kota. Seperti sioloela alam juga ikut berduka atas kepergian ibuku, keluarga jauh datang, beberapa kerabat yang masih peduli. Mereka membantu proses pemakaman. Kami memakamkannya di TPU dekat rumah nenek. Meskipun aku sendiri tidak punya tempat tinggal tetap lagi, setelah semua orang pulang, aku sendirian, di sebuah rumah kontrakan murah, di bilangan Ciledug. Biaya sewa bulanannya bahkan lebih rendah dari harga sepatu branded yang biasa kupakai dulu. Tempat tidur hanya kasur tipis di lantai. Dinding penuh retakan, bau lembab menusuk hidung. Aku merasa seperti terseret ke dunia yang asing. Dunia yang dulu selalu aku hindari. Dunia yang aku anggap bawah. Tapi kini, aku adalah bagian dari dunia itu. Dan rasanya menyakitkan. Aku mencoba mencari pekerjaan. Tapi siapa yang mau merekrut anak mantan pejabat koruptor? Reputasiku hancur. Namaku disebat-sebat di media sebagai simbol kemewahan dan kesombongan. Bahkan ketika aku mencoba melamar sebagai pramuniaga minimarket, HRD-nya menatapku dengan tatapan ragu. Kamu serius mau kerja di sini? Tanyanya. Matanya menjelajahi penampilanku baju sederhana. Rambut diikat asal, wajah tanpa makeup. Aku mengangguk. Yah, saya bener-bener butuh pekerjaan. Ia menyerahkan formulir pendaftaran dengan nada dingin. Kalau kamu serius, isi dulu ini. Tapi kami tidak bisa janji apa-apa. Aku tidak pernah mendapat panggilan balik. Beberapa minggu berlalu. Uang tabunganku mulai habis. Aku tidak mampu bayar sewa kontrakan lagi. Pemilik rumah memberiku waktu seminggu untuk pindah. Lalu aku pun akhirnya tidur di jalanan. Aku tidak percaya bahwa hidupku bisa sampai pada titik ini. Aku yang dulu dibawa mobil Alphard, sekarang menggantungkan diri pada tenda kecil di bawah kolong jembatan. Aku yang dulu makan di restoran mahal, kini rela menerima nasi bungkus dari warung yang buka hingga larut malam. Aku yang dulu sombong dan arogan, kini dikelilingi oleh orang-orang yang dulu aku hina. Pada malam pertamaku di jalanan, aku duduk sendirian di trotoar, memeluk lututku. Langit malam penuh awan, angin bertiup pelan, membawa bau asap kendaraan dan sampah. Aku menangis, tapi ada yang mendengar, tidak ada yang peduli. Aku merasa seperti tidak punya arti lagi. Aku ingat kata-kata ayahku beberapa waktu lalu. Jangan biarkan ego dan kemewahanmu menghilangkan rasa kemanusiaanmu. Saat itu, aku tidak benar-benar memahami maknanya. Tapi sekarang, aku tahu betul apa artinya. Tanpa rasa kemanusiaan, kita tidak punya apa-apa. Tanpa belas kasih, kita hanya akan tenggelam dalam kesendirian. Dan tanpa empati, kita tidak akan punya siapapun yang bersedia menolong kita saat kita jatuh. Aku mulai memahami arti hidup secara berbeda. Aku mulai menyadari bahwa uang dan jabatan tidak membuat kita manusia sejati. Malah, mereka bisa membuat kita lupa bahwa kita pun bisa jatuh. Aku bertemu dengan orang-orang di jalanan. Ada yang dulunya sopir taksi, ada yang mantan buruh pabrik, ada juga yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Mereka tidak sempurna, tapi mereka saling membantu. Mereka tidak punya banyak, tapi mereka berbagi. Ada satu malam, aku lapar sekali. Perutku keroncongan karena seharian tidak makan. Aku melihat seorang pemuda memberiku sebungkus nasi goreng bekas dagangannya yang belum laku. Ambil aja, katanya. Udah nggak laku. Buat kamu aja. Aku ingin menolak. Aku malu. Tapi perutku menuntut agar aku menerimanya. Aku makan dengan tangan gemetar. Nasi itu hangat. Rasa garam dan kecapnya menyengat lidahku. Tapi itu adalah makanan terbaik yang pernah kurasakan sejak lama. Aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Melainkan karena aku sadar. Orang-orang yang dulu aku anggap sampah malah lebih manusiawi daripada diriku sendiri. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidup bisa begitu keras. Di jalanan,
tidak ada tempat untuk orang lemah, tidak ada belas kasihan, tidak ada kemewahan, bahkan tidur pun harus berhati-hati agar tidak dirampok atau dipukuli. Aku yang dulu dibesarkan dalam selimut keamanan dan kemudahan, kini terseret ke dunia tanpa ampun. Setiap pagi, aku bangun dengan punggung pegal kepila pening dan perut kosong. Aku membangunkan diriku sendiri, mencoba menegakkan tubuh yang sudah terbiasa meringkuk di atas trotoar dingin. Bau asap kendaraan menyambutku seperti musuh lama. Bunyi klakson, suara langkah kaki, dan teriakan pedagang kaki lima membuatku tahu bahwa hari baru telah dimulai, dan aku harus bertahan. Aku mulai mencari cara untuk mendapatkan uang. Aku coba mengamen di lampu merah, tapi jarang ada yang memberiku uang. Banyak pengemudi langsung menutup jendela saat melihatku. Beberapa bahkan berkata kasar, "Cari kerjaan lain, jangan cuma minta-minta." Aku ingin menjawab bahwa aku sudah mencoba. Sudah puluhan kali melamar pekerjaan, tapi semua berujung pada penolakan karena namaku disebet-sebet di media. Nama Suryadi sekarang bukan lagi nama keluarga elit. Itu adalah nama yang dikaitkan dengan korupsi, ketamakan, dan arogansi. Suatu siang, aku mencoba bekerja serabutan. Ada seorang ibu penjual nasi uduk yang melihatku mengamen dan menawariku bantuan. Ia bilang kalau ia butuh bantuan sementara di warungnya mencuci piring, membersihkan meja, dan menyiapkan lauk. "Kamu bisa kerja di sini 2 jam, dapat upah Rp10.000, katanya. Aku langsung setuju. 2 jam itu terasa seperti 4 jam. Tanganku lecet karena sabun cuci piring yang keras. Lantai licin membuatku beberapa kali nyaris jatuh, dan udara panas dari kompor membuatku mual. Tapi, aku tetap bertahan. Uang Rp10.000 itu sangat berharga bagiku. Aku gunakan untuk membeli sebungkus nasi campur dari gerobak dekat stasiun. Malam itu, aku makan sambil duduk di tepi sungai, menatap langit gelap. Aku ingat masa lalu. Masa ketika makan malamku di restoran mahal, di mana aku memesan steak dengan anggur merah, dan obrolan santai tentang liburan ke Bali atau Singapura. Sekarang, aku makan dengan tangan kotor, dikelilingi suara anjing liar, dan desiran angin dari kolong jembatan. Aku sadar, aku bukan siapa-siapa lagi. Beberapa hari berlalu, aku mencoba mencari pekerjaan lain. Aku pergi ke toko laundry, ke bengkel motor, bahkan ke warung kopi kecil. Semua jawaban sama. "Maaf, belum. Ada lowongan?" Atau, "Kami lihat-lihat dulu." Yang artinya, jangan harap. Aku mulai putus asa. Hingga suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, dan langit berubah jingga, aku sedang berjalan di trotoar dekat Bundaran HI. Di sanalah aku melihatnya. Pak Harun. Ia masih duduk di tempat yang sama seperti dulu. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya lebih tua, matanya sayu, tapi masih hangat. Ia memegang kaleng bekas sebagai tempat menampung recehan dari pengendara yang lewat. Aku berhenti di depannya. Lama sekali aku hanya berdiri di situ, tidak tahu harus berkata apa. Hatiku berdebar, rasa malu, rasa bersalah, rasa takut, semua bercampur, jadi satu. Lalu, tanpa sadar, aku berlutut di hadapannya. "Pak," bisikku, suaraku gemetar. Saya minta maaf." Pak Harun menatapku. Matanya sempat memicing, seolah mencoba mengenalku. Lalu wajahnya berubah. Ia mengernyit. "Nina?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, air mata mulai turun. "Iya, Pak. Saya Nina, anak Bu Rina dan Bapak Suryadi. Saya yang dulu melempar bungkus roti ke Bapak. Saya benar-benar menyesal." Pak Harun diam lama, lalu ia tersenyum. Sebuah senyuman yang membuatku ingin menangis lebih keras. "Sudahlah, Nak," katanya pelan. "Semua sudah terjadi. Yang penting sekarang kamu sudah tahu rasanya." Aku menggigit bibirku. Aku ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa aku tidak bermaksud jahat waktu itu. Tapi aku tahu, tidak ada pembelaan yang bisa menghapuskan apa yang telah kulakukan. Pak Harun mengeluarkan bungkusan plastik dari tas kainnya. Isinya sepotong roti dan sebotol air mineral kecil. "Ini," katanya, menyerahkan makanan itu padaku. "Kamu lapar?" Aku menatapnya, terkejut. Aku tidak percaya. Orang yang dulu aku hina, kini memberiku makanan. Aku menggeleng. "Saya nggak pantas dapat ini." "Kamu manusia juga," jawabnya. "Dan manusia butuh makan. Jadi terima saja." Aku menerimanya. Perlahan-lahan, aku membuka plastik itu. Roti itu tidak enak, bahkan agak basi. Tapi rasanya seperti makanan surgawi.
Aku menangis. Di tengah deru kendaraan, di bawah langit Jakarta yang penuh polusi, aku menangis sambil makan roti basi dari tangan Pak Harun. Dan disitulah aku mulai menyadari satu hal, bahwa hidup ini tidak adil. Tapi kadang, justru dari ketidakadilan itulah kita belajar menjadi manusia sejati. Aku tidak langsung pergi setelah makan roti itu. Aku tetap duduk di samping Pak Harun. Meskipun aku tidak yakin apakah ia mengizinkanku atau tidak, ia tidak menyuruhku pergi, tapi juga tidak berkata apa-apa. Kami hanya diam, menatap jalan raya yang tak pernah sepi. Beberapa mobil lewat. Beberapa motor berhenti di lampu merah. Anak kecil berlarian menjual tisu. Seorang pemulung mendorong gerobaknya perlahan. Suara klakson dan obrolan pedagang kaki lima mengisi udara Jakarta sore itu. Aku menatap Pak Harun. Wajahnya tenang, seperti orang yang sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Matanya tidak lagi tampak sayu seperti biasa sekarang. Ada kedamaian. Di sana, kenapa Bapak ngasih saya makanan? Tanyaku akhirnya. Suaraku serak karena tangisan tadi. Pak Harun menoleh. Ia tersenyum tipis. Kamu lapar kan? Iya, tapi aku menunduk. Saya dulu menyakiti Bapak. Saya melempar Bapak. Saya hina Bapak. Ia menghela napas pelan. Itu masa lalu. Masa lalu itu bisa membuat kita hancur, atau bisa jadi pelajaran. Akutarium. Kata-katanya begitu sederhana, tapi menusuk hatiku. Saya nggak pantas dapat belas kasih dari Bapak, bisikku. Belas kasih itu bukan hak, itu pilihan, jawabnya. Dan aku memilih untuk memberimu sesuatu yang mungkin dulu kamu tidak berikan padaku. Aku ingin menjawab, tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa menundukkan kepala, menahan air mata yang kembali naik. Beberapa saat berlalu tanpa kata. Lalu Pak Harun bertanya, kamu tidur di mana sekarang? Di trotoar? Di kolong jembatan? Di mana saja masih aman? Ia mengangguk-angguk pelan. Malam ini, kamu bisa ikut ke tempatku. Aku mendongak cepat. Tempat Bapak? Iya, aku punya sahabat di sini. Ada tenda kecil, tempat kami istirahat kalau malam. Kamu bisa tidur di sana. Cuaca sedang dingin-dinginnya, nggak baik. Kalau sendirian di jalanan, aku tidak tahu harus berterima kasih atau menolak. Aku malu, tapi pada saat yang sama, aku sangat butuh tempat berteduh. Terima kasih, Pak, ucapku pelan. Pak Harun tersenyum. Jangan bilang terima kasih, belajar untuk menerima bantuan. Itu lebih penting. Malam itu, aku mengikuti Pak Harun ke sebuah sudut di pinggir rel kereta. Di sana, ada tenda biru tua yang terbuat dari terpal bekas. Di dalamnya, ada dua orang tua lain yang duduk di atas karpet usang. Salah satunya perempuan, yang memasak nasi dengan kompor kecil. Bau hangat beras dan daun salam menyambutku. Ini, Nina, kata Pak Harun pada mereka. Yang perempuan tersenyum ramah. Masuk nak, duduk. Makan dulu ya. Aku menggeleng pelan. Nggak usah repot-repot, justru enak kalau banyak orang, katanya, sambil menyodorkan mangkuk nasi hangat. Aku tidak menolak lagi. Aku duduk di pojok tenda dan makan perlahan. Rasa nasi itu sederhana, tapi aku belum pernah merasakan makanan yang lebih nikmat selama beberapa hari terakhir. Setelah makan, Pak Harun mulai bercerita. Dulunya, aku punya keluarga, katanya, suaranya tenang. Istriku meninggal karena sakit. Anakku, entah di mana. Lama sekali tidak ada kabarnya. Okukoba Kari, tapi tidak ketemu. Akhirnya, aku putus asa. Aku tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah. Jadi, aku di sini, aku mendengarkan dengan teliti. Awalnya, aku benci sama dunia ini. Aku marah kenapa nasibku begini. Tapi lama-lama, aku sadar. Marah tidak akan mengubah apa-apa. Kalau mau hidup lebih baik, harus mulai dari hal kecil, seperti berbagi, mencoba membantu orang lain, dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa pada kita. Aku menatap matanya. Di balik kerutan wajahnya, ada ketenangan yang dalam. Bapak tidak dendam sama saya, tanyaku ragu. Pak Harun menggeleng. Dendam itu beban. Aku sudah cukup punya beban hidup. Aku tidak butuh tambahan. Hatiku terasa berat, tapi kali ini, bukan karena penyesalan semata, lebih kepada rasa malu, bahwa orang yang dulu aku anggap sampah, ternyata memiliki hati yang lebih besar daripada diriku. Aku juga pernah sombong, lanjut Pak Harun. Waktu masih muda, aku punya pekerjaan tetap, punya rumah, punya gaji, tapi aku tidak pernah peduli sama orang lain. Sampai semua itu hilang, baru aku sadar, hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup itu.
Aku menelan ludah. Aku ingat kata-kata ayahku dulu. Jangan biarkan ego dan kemewahanmu menghilangkan rasa kemanusiaanmu. Sekarang, aku benar-benar memahami maknanya. Aku tidak ingin menjadi seperti dulu lagi. Aku ingin berubah. Aku ingin menjadi manusia yang lebih baik. Dan mungkin pertemuan dengan Pak Harun adalah langkah pertama menuju itu. Aku tidak langsung pulang ke tenda itu setiap hari. Aku masih merasa asing, canggung, seperti tidak punya tempat di antara mereka. Tapi Pak Harun tidak pernah memaksaku. Ia hanya berkata, "Kalau kamu butuh tempat istirahat, selalu ada di sini." Dan aku mulai sering datang. Awalnya cuma untuk berlindung dari hujan atau mencari tempat duduk sejenak. Lama-lama, aku mulai membantu mereka mengatur barang, menyapu lantai tenda, bahkan membawakan air minum dari warung terdekat. Pak Harun bilang padaku suatu hari, "Kamu bisa lebih dari sekadar tidur di sini. Kamu bisa kerja juga." Ia menunjukkan jalan menuju sebuah pasar tradisional kecil di dekat stasiun. Di sana, ia memperkenalkanku pada seorang wanita paruh-baya yang sedang memasak di atas tungku besar di pinggir lapaknya. "Ini Mbak Lila," kata Pak Harun. "Dia sahabat baikku. Punya warung nasi uduk paling enak di sini." Mbak Lila tersenyum ramah padaku. Matanya bersinar hangat, meskipun tubuhnya tampak lelah. Rambutnya dikepang satu, dan tangannya penuh goresan bekas bekerja. "Kamu temannya Pak Harun?" Tanya. Sambil mengipas api kompor, aku mengangguk pelan. "Iya, Mbak. Saya Nina." "Ah, Nina ya? Ceritanya mirip-mirip kita dulu," katanya sambil tertawa kecil. Duluan sombong, lalu kena karma. Aku tertawa juga, tapi hatiku terasa sakit. Aku sadar bahwa banyak orang di jalanan ini dulunya punya masa lalu yang tidak jauh berbeda dengan milikku. Ada yang mantan pegawai bank, ada yang mantan sopir taksi, ada juga yang dulunya pengusaha toko kelontong. "Saya nggak punya pekerjaan," gumamku tanpa sadar. "Lah buat apa kamu minta kerja kalau belum siap kerja?" tanya Mbak Lila sambil menatapku. "Kerja itu bukan cuma soal upah, itu soal sikap. Kalau kamu mau belajar, aku kasih kesempatan." Aku menunduk. "Saya siap belajar, Mbak." "Bagus. Besok pagi-pagi banget. Kamu kesini lagi, bawa plastik dan sendok. Kita masak bareng." Aku mengangguk dengan semangat yang sebenarnya belum sepenuhnya yakin. Tapi, aku tahu. Ini adalah kesempatan pertama yang benar-benar ingin aku rebut. Keesokan harinya, aku datang sebelum matahari terbit. Udara masih dingin. Jalanan sepi. Hanya beberapa pedagang sayur dan tukang roti yang sudah mulai aktif. Aku membawa plastik dan sendok sesuai permintaan Mbak Lila. "Pertama-tama, kamu bantu kupas bawang dulu," katanya sambil menyerahkan sekeranjang bawang merah. Aku mengerjakan tugas itu dengan sabar. Meski matiku perih karena bau bawang, aku tidak mengeluh. Mbak Lila terus mengawasiku sambil mengaduk bubur ayam dan menyiapkan lauk. Setelah selesai kupas bawang, ia memberiku tugas lain. Mencuci daun salam, membersihkan panci, hingga akhirnya membantu mengemas nasi uduk ke dalam bungkusan. "Daun pisang, aku lihat kamu cepat belajarnya," katanya saat jam makan siang tiba. Lapaknya sudah ramai dikunjungi pembeli. Aku tersenyum kecil. "Saya cuma mau bantu saja, Mbak. Jangan rendah diri," jawabnya. "Di sini, semua orang punya nilai, asal mau usaha." Sejak hari itu, aku mulai rutin datang ke lapak Mbak Lila. Pagi-pagi aku bantu dia menyiapkan bahan masakan. Siang hari aku melayani pembeli. Malam hari aku membersihkan peralatan dapur. Upahku tidak besar, cuma Rp15.000 sampai Rp20.000 per hari, tapi cukup untuk membeli makanan dan minuman. Yang lebih penting lagi, aku mulai merasa berguna. Aku tidak lagi hanya menunggu belas kasihan orang. Aku tidak lagi hanya duduk di trotoar tanpa tujuan. Aku punya aktivitas, aku punya tempat, aku punya tujuan kecil, tapi nyata. Suatu sore, saat kami sedang membersihkan meja, Mbak Lila bertanya padaku, "Kenapa kamu bisa sampai ke sini?" Aku diam sejenak. Lalu aku mulai bercerita tentang ayahku yang korupsi, tentang ibuku yang meninggal, tentang bagaimana dunia yang dulu lengkap hilang begitu saja. Aku juga bercerita tentang masa laluku, tentang betapa sombongnya aku, betapa arogannya, dan betapa hina dulu aku pada orang-orang seperti Pak Harun. Mbak Lila mendengarkan dengan sabar. Sesekali ia mengangguk. Kadang-kadang ia tersenyum kecil, tapi tidak ada kemarahan di wajahnya. "Kamu tahu, kenapa aku nggak heran sama cerita kamu?" tanyanya setelah aku selesai. Aku menggeleng. Karena manusia itu gampang lupa diri kalau lagi di atas, tapi kalau udah jatuh, baru sadar
Dan kamu lagi di tahap sadar itu. Aku menatap matanya. Saya ingin berubah, Mbak. Kalau emang beneran ingin berubah, mulai dari hal kecil, belajar kerja, belajar hidup sederhana, belajar menghargai orang lain. Nanti, kalau kamu kuat, kamu bisa bangun lagi. Aku, ludah. Aku nggak tahu apakah aku bisa, kamu bisa, potongnya. Asal kamu percaya sama diri sendiri. Percayalah, Tuhan nggak pernah tinggalin orang yang mau berusaha. Aku menunduk. Hatiku terasa ringan. Untuk pertama kalinya, sejak lama, aku merasa ada harapan. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke dunia dulu, tapi aku mulai percaya bahwa hidup baruku, meskipun sederhana, bisa jadi lebih bermakna. Dan mungkin, inilah jalan hidup yang sebenarnya cocok untukku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, aku akan merasa bangga hanya karena bisa membersihkan panci kotor atau menyajikan nasi uduk hangat ke seorang pembeli dulu. Tanganku hanya terbiasa memegang ponsel dan kartu kredit. Sekarang, tanganku penuh lecet, bau bawang, dan lelah karena seharian bekerja di lapak Mbak Lila. Tapi anehnya, rasanya lebih bermakna. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku berjalan kaki dari tenda tempat aku tinggal bersama Pak Harun menuju pasar. Udara masih dingin, langit belum sepenuhnya terang. Suara burung berkicau pelan dari pohon-pohon pinggir jalan. Aku tiba di lapak Mbak Lila, tepat saat ia sedang menyalakan kompor. Ia tersenyum begitu melihatku. "Kamu cepat sekali hari ini," katanya sambil melemparkanku celemek biru lusuh. Kupas bawang itu. Pembeli udah pada datang. Aku menerimanya tanpa protes. Aku duduk di kursi plastik kecil, mulai mengupas bawang merah satu persatu. Bau menusuk mata, membuatku ingin menangis. Tapi aku tahan, ini adalah bagian dari pekerjaanku, dan aku tidak akan meninggalkannya. Seiring waktu, aku tidak hanya belajar memasak dan melayani pembeli. Aku juga belajar tentang hidup dari Mbak Lila dan Pak Harun. Mbak Lila punya masa lalu yang kelam. Dulu, ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga elit. Majikannya sering memarahinya, bahkan kadang memukul. Ia tidak digaji secara layak. Ia kabur setelah beberapa tahun, dan akhirnya membangun lapak nasi uduk sendiri dari modal recehan. "Pernah ada masa aku nggak makan 3 hari, katanya suatu sore saat kami sedang minum teh manis hangat di pojok lapak. Tapi aku nggak menyerah, aku percaya. Kalau kita usaha, pasti ada jalannya. Aku mendengarkan dengan hati-hati. Aku melihat betapa kuatnya wanita ini, betapa ia bisa bertahan, meskipun dunia selalu menendangnya. Pak Harun juga sering bercerita. Ia bilang bahwa hidup bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup itu. Ia mengajarkanku untuk rendah hati, untuk tidak malu meminta maaf, dan untuk selalu berusaha membantu orang lain. Meskipun kita sedang susah sekalipun, aku dulu sombong juga, katanya suatu malam di tenda. Aku pikir, cuma orang kaya yang punya harga diri. Sampai semua itu hilang. Baru aku sadar, manusia itu dinilai dari hatinya, bukan dari dompetnya. Aku menatap api lilin kecil yang menyala di dalam kaleng bekas. Aku merenung. Aku benar-benar berubah sejak tinggal bersama Merit. Aku tidak lagi peduli apakah orang-orang di media sosial masih membicarakanku. Aku tidak lagi marah ketika melihat foto-foto lamaku di internet. Aku tidak lagi menyesali masa laluku, karena aku tahu sekarang aku sedang mencoba memperbaikinya. Suatu hari, seorang pembeli datang ke lapak Mbak Lila. Ia seorang ibu muda dengan anak kecil di gendongan. Saat memesan nasi uduk, ia berkata, "Mbak, saya mau pesan 2 bungkus. Tapi saya cuma bawa uang 5.000. Aku melihat Mbak Lila. Ia diam sejenak, lalu tersenyum ramah. "Ya sudah, ambil aja. Nanti kalau ada rezeki, bayarnya belakangan." Ibi itu terkejut. "Bener, Mbak? Terima kasih banyak." Setelah ia pergi, aku bertanya, "Kenapa bapak atau ibu kasih dia makanan gratis?" Mbak Lila menatapku. "Karena kita nggak tahu apa yang sedang dia alami. Mungkin dia habis kehilangan pekerjaan, mungkin suaminya sakit, mungkin anaknya lapar. Kalau kita bisa bantu, kenapa enggak?" Aku ingat dulu, ketika aku masih sombong, aku tidak pernah melihat orang seperti itu sebagai manusia yang layak dibantu. Aku hanya melihat mereka sebagai sampah masyarakat. Tapi sekarang, aku ingin menjadi seperti Mbak Lila, seperti Pak Harun, orang-orang yang tetap baik, meskipun dunia seringkali tidak adil pada mereka. Beberapa minggu berlalu.
Aku semakin mahir di dapur. Aku bisa melayani pembeli dengan cepat dan sopan. Aku bahkan mulai bisa menghitung uang kembalian tanpa harus melihat kalkulator. Suatu siang, Mbak Lila berkata padaku, "Kamu sekarang udah jadi bagian dari lapak ini. Kamu bisa kerja full time kalau mau. Gajimu naik jadi Rp30.000 per hari." Aku terkejut. "Betul, Mbak?" "Iya. Kamu kerja serius. Kamu layak dapat upah yang lebih." Aku tidak bisa menahan senyumku. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai. Bukan karena nama keluargaku, bukan karena uang atau kedudukan, tapi karena kerja kerasku sendiri. Aku mengangguk. "Terima kasih, Mbak. Saya terima." Mbak Lila tersenyum. "Jangan lupa, jangan puas dulu. Masih banyak hal yang bisa kamu pelajari." Aku tahu itu benar. Aku masih punya banyak kekurangan. Tapi, aku tidak takut lagi. Aku yakin, selama aku terus berusaha, selalu ada jalan untuk bangkit. Dan mungkin inilah awal dari kebangkitanku. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku bisa menjadi bahan pembicaraan publik lagi. Setelah beberapa bulan bekerja di lapak Mbak Lila dan tinggal bersama Pak Harun, aku merasa cukup tenang. Aku sudah tidak terlalu memikirkan masa lalu atau apa. Kata orang, aku hanya fokus pada pekerjaanku, belajar untuk rendah hati, dan mencoba membantu sesama sebagaimana Pak Harun dan Mbak Lila ajarkan. Tapi tiba-tiba, semua itu berubah saat seorang wanita muda datang ke lapak kami. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Maya, seorang reporter dari sebuah media online nasional. Ia membawa ponsel dan catatan kecil di tangannya. "Saya ingin bicara sebentar," katanya sambil tersenyum ramah. "Kalau tidak keberatan, saya ingin wawancara tentang kisah hidupmu." Aku langsung waspada. "Kisah hidup saya?" "Iya," jawabnya. "Saya dengar dari salah satu relawan komunitas jalanan. Mereka bilang, ada seorang mantan anak pejabat yang jatuh bangkit lewat kerja keras di lapak nasi uduk. Saya tertarik menulis kisahmu." Aku menatap Mbak Lila. Ia mengangguk pelan. "Kalau kamu gak nyaman, bilang aja ya." Aku ragu. Aku ingat betul bagaimana rasanya disorot media waktu itu. Saat ayahku ditangkap, dan videoku melempar pengemis viral. Aku takut kalau kisahku kali ini juga akan dibesar-besarkan, dihakimi, atau bahkan dieksploitasi. Saya cuma hidup biasa," bisikku. Maya tersenyum. "Saya tidak akan menulis hal-hal yang membuat kamu tidak nyaman. Saya hanya ingin menyampaikan pesan, bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berubah, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tapi semua bisa menjadi lebih baik." Aku diam sejenak. Lalu aku berkata, "Kalau begitu, saya mau." Beberapa hari kemudian, artikel itu terbit. Judulnya, "Dari Anak Pejabat Korupsi Hingga Menjadi Pekerja, Lapak Nasi Uduk." Kisah Nina yang bangkit dari titik terendah. Artikel itu panjang. Maya menulis dengan detail tentang masa laluku yang sombong, tentang jatuhnya keluargaku, tentang pertemuanku dengan Pak Harun, tentang bagaimana aku mulai bekerja di lapak Mbak Lila, dan tentang transformasi diriku selama ini. Ada foto juga, foto lamaku dari akun Instagramku yang dulu, dan foto baruku sedang melayani pembeli di lapak. Artikel itu viral. Dalam waktu singkat, ribuan komentar muncul. Ada yang memberiku dukungan, mengatakan bahwa kisahku menginspirasi mereka. Ada yang menyampaikan simpati atas kehilangan ibuku. Beberapa aktivis sosial bahkan menawarkan bantuan, seperti program pelatihan kerja atau peluang pendidikan ulang. Tapi, tentu saja, tidak semua reaksi positif. Ada juga yang mencela. Mereka bilang aku hanya cari perhatian, atau pura-pura baik agar bisa naik daun lagi. Ada juga yang masih membenci ayahku, dan menyebutku pantas menderita karena darah koruptor. Aku membaca semuanya. Tidak semua mudah diterima. Tapi aku tidak lagi merasa hancur seperti dulu. Aku sudah belajar bahwa tidak semua orang akan suka padamu. Dan itu bukan urusanku. Yang penting adalah apa yang aku lakukan hari ini. Beberapa hari setelah artikel itu terbit, aku menerima pesan dari seseorang yang tidak pernah kuduga. Andi, teman kuliahku dulu. Teman yang dulu dekat, tapi menjauh begitu skandal ayahku pecah. Pesan itu berbunyi, "Hai Nina, aku baca artikel tentang kamu. Maafin aku ya, dulu kita semua tidak mendukung kamu. Kami hanya takut terkena imbasnya. Semoga kamu baik-baik saja, dan semoga kamu tetap kuat." Aku membacanya berulang-ulang. Hatiku berdebar. Aku tidak marah. Aku juga tidak senang. Aku hanya merasa lega. Aku membalas, "Terima kasih Andi. Aku tidak menyalahkan kalian. Aku juga tidak sempurna. Tapi saya kerong. Aku sedang mencoba menjadi lebih baik." Sejak saat itu,
beberapa teman lama mulai menghubungiku lagi. Ada yang sekadar menyapa, ada yang bertanya kabar, ada juga yang ingin bertemu secara langsung. Tapi aku tidak buru-buru menerimanya. Aku ingin membangun hubungan baru, bukan kembali ke dunia lama. Pada suatu sore, aku pergi ke makam kedua orang tuaku. Tempat itu sunyi, dikelilingi pepohonan hijau dan bunga putih. Aku berlutut di depan batu nisan ayah dan ibu, membawa bunga sederhana. Aku berbisik, "Mama, Ayah, aku tidak tahu apakah kalian bisa mendengarku, tapi aku ingin kalian tahu. Aku sudah berusaha berubah. Aku tidak sombong lagi. Aku tidak merendahkan orang lain. Aku sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik." Aku meneteskan air mata, tapi kali ini bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa syukur. Aku tahu, aku belum sampai di tujuan. Masih banyak yang harus kupelajari. Masih banyak tantangan yang akan datang. Tapi, untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa aku bisa. Dan mungkin inilah cara Tuhan mengajariku arti hidup yang sebenarnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidup bisa berubah begitu banyak hanya dalam waktu beberapa bulan, dari seorang anak pejabat sombong yang merendahkan orang miskin, menjadi seorang wanita muda yang sekarang berdiri di depan sebuah warung kecil sederhana, menyambut pembeli dengan senyuman tulus. Ya, aku punya usahaku sendiri sekarang. Setelah artikel tentang hidupku viral, banyak orang yang ingin membantuku. Ada beberapa aktivis sosial yang menawarkan pelatihan bisnis gratis. Ada juga seorang dermawan yang bersedia memberiku pinjaman modal awal untuk membuka usaha kecil-kecilan. Aku sempat ragu pada awalnya. Aku takut gagal lagi. Takut kalau semua itu hanya angin surga belaka. Tapi Mbak Lila meyakinkanku. Kalau kamu nggak coba, kamu nggak akan tahu. Kamu udah buktikan kamu bisa kerja keras. Sekarang saatnya kamu buktikan kamu bisa mandiri. Dan aku mencobanya. Aku memilih untuk membuka warung makan kecil di pinggir jalan. Tidak jauh dari lapak Mbak Lila, menu utamaku adalah nasi uduk, lauk tempe goreng, telur dadar, dan sayur tumis. Aku tiru resep Mbak Lila, tapi tambahkan sedikit, inovasi sesuai selera pasar. Pak Harun sering datang ke warungku. Ia duduk di salah satu kursi plastik biru, tersenyum melihatku melayani pembeli. "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang," katanya suatu siang. Aku tertawa kecil. "Iya Pak, saya mulai merasa punya tempat lagi." Ia mengganggak, "Itu tandanya kamu sudah pulih." Aku menatap matanya. Aku ingat betul pertemuan pertama kami. Saat itu, aku melemparkannya dengan plastik bungkus roti. Sekarang, aku malu bahkan hanya membayangkan hal itu. "Saya nggak akan pernah lupa apa yang Bapak ajarkan," kataku pelan. Betapa pentingnya pengampunan. Betapa besar artinya empati. Dan betapa berharganya setiap manusia. Pak Harun tersenyum. Semua cuma bisa dipelajari lewat pengalaman. Dan kamu udah melewati semuanya. Selain menjalankan warung, aku juga mulai aktif di komunitas anak jalanan. Aku sering bertemu mereka di kolong jembatan atau trotoar. Mereka masih kecil, tapi hidupnya sudah seperti orang dewasa, harus mencari makan sendiri, harus tidur tanpa atap, harus bertahan dari ancaman preman dan polisi. Aku tidak bisa menyelamatkan semuanya, tapi aku bisa membantu beberapa dari mereka. Aku bekerja sama dengan relawan lokal untuk mendirikan pos kecil tempat anak-anak itu bisa makan, mandi, dan sekadar beristirahat. Aku juga mengajak guru sukarelawan untuk mengajar mereka membaca dan menulis. Ada seorang anak bernama Ando, sekitar 10 tahun. Ia dulunya pemulung, tapi sangat pandai menghitung dan suka membaca koran bekas. Suatu hari, aku menawarinya kesempatan untuk membantuku di warung. Awalnya ia takut dan malu, tapi lama-lama ia mulai percaya diri. Sekarang, ia bisa membantu menghitung uang pembayaran, membersihkan meja, bahkan menyusun menu harian. "Aku mau jadi orang penting kayak Kak Nina," katanya suatu sore sambil tersenyum lebar. Aku tersenyum. "Kalau kamu mau, kamu pasti bisa." Beberapa bulan berlalu, warungku semakin ramai. Anak-anak jalanan mulai memiliki harapan baru. Bahkan media lokal mulai menulis tentang upayaku, menyebutku sebagai contoh nyata tentang bagaimana seseorang bisa bangkit dari keterpurukan. Aku tidak pernah mencari popularitas. Aku hanya ingin hidupku punya makna, ingin melakukan hal baik, sekecil apapun itu. Ada tawaran dari beberapa stasiun televisi untuk membuat program dokumenter tentang perjalananku. Ada juga undangan dari Forum Kepemudaan Nasional untuk berbicara tentang transformasi diri dan pentingnya empati sosial. Tapi aku tolak hampir semuanya. "Kenapa?" tanya Mbak Lila suatu hari.
Aku menjawab sambil tersenyum. Aku nggak mau jadi sensasi, aku cuma ingin jadi contoh bahwa setiap orang punya kesempatan kedua, bahwa kita bisa berubah selama kita mau mencoba. Mbak Lila menepuk bahuku. Kamu benar-benar udah berubah, nak. Aku mengangguk. Iya, dan aku tidak akan pernah lupa rasanya jatuh. Pada suatu pagi yang cerah, aku duduk di depan warungku, menyeruput secangkir teh hangat. Langit biru, burung berkicau riang, dan udara pagi terasa segar. Aku melihat Ando sedang bermain bola dengan teman-temannya. Mereka tertawa, berlarian, seolah-olah tidak ada masalah di dunia ini. Aku tersenyum, aku menutup mata sejenak, menghirup udara dalam-dalam, dan berbisik dalam hati. Terima kasih Tuhan, untuk semua rasa sakit yang Engkau izinkan aku alami. Karena dari sanalah, aku belajar menjadi manusia yang lebih baik. Aku membuka mata di hadapanku. Dunia masih tidak adil, masih banyak orang miskin, masih banyak anak jalanan, masih banyak ketimpangan. Tapi aku percaya bahwa karma bukanlah balas dendam, bahwa jatuh bukanlah akhir, dan bahwa setiap orang, siapapun mereka, punya kesempatan untuk bangkit, termasuk aku.